Lagi Mbak, sini Mbak, kiri. Iya lah. Mbak, kiri Mbak. Mbak, bisa dijelasin Mbak terkait pemeriksaan hari ini gimana Mbak? Lancar sih ya, pemeriksaannya juga seperti biasa karena udah pernah di BAP, jadi ya smooth, aman. Ada berapa pertanyaan sih Mbak? Totalnya 48 kurang lebih. Itu seputar apa aja Mbak? Seputar peran saya yang ada di film Keramat Tunggal. Gitu. Bisa jelasin nggak mungkin perannya seperti apa di film tersebut? Oke, jadi begini teman-teman. Udah pada nonton filmnya belum? Udah Mbak. Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan? Iya. Ya, nah itu kan juga. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Bebanis. Seperti biasa, kali ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang siap ditampilkan di beranda YouTube teman-teman. Video kali ini agak panas ya, dimana berkaitan dengan pengakuan Siska atas produksi film vulgaris ya, produksi film dewasa di rumah produksi film di Jakarta Selatan, dimana Siska juga akan diperiksa di Polda Metro Jaya, dan di sana juga Siska akan mendapatkan berbagai jenis pertanyaan-pertanyaan vulgaris dari reporter yang ada di sana ya, dan meluncurkan berbagai jenis pertanyaan-pertanyaan yang sangat panas juga guys. Jadi daripada kita penasaran seperti apa pengakuan Siska pada saat pembuatan film dewasa tersebut, mari kita simak langsung ya. Oke, kita jangan lama-lama, daripada kita penasaran, mari kita simak sampai selesai. Gas. Lagi Mbak, sini Mbak, kiri. Iya lah. Mbak, kiri Mbak. Mbak, bisa dijelasin Mbak terkait pemeriksaan hari ini gimana Mbak? Lancar sih ya, pemeriksaannya juga seperti biasa karena udah pernah di BAP, jadi ya smooth, aman. Ada berapa pertanyaan sih Mbak? Totalnya 48 kurang lebih. Itu seputar apa aja Mbak? Seputar peran saya yang ada di film Keramat Tunggal. Gitu. Bisa jelasin nggak mungkin perannya seperti apa di film tersebut? Oke, jadi begini teman-teman. Udah pada nonton filmnya belum? Udah Mbak. Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan? Iya. Ya, nah itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan, dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Dan film religinya, skenarionya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya udah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu loh. Padahal di perjanjian di perjanjian kita para talent itu ada, kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu, ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi tetap adanya persetujuan, tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak begitu. Mbak, berarti filmnya ada skenario Mbak? Kalau ada bukan skenario, lebih ke skrip. Ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Berarti nggak semua pemain dikasih skrip seperti Mbak? Soalnya ada yang nggak. Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya, tapi untuk Keramat Tunggal saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali, karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Mbak, bisa diceritakan Mbak perkenalan Mbak sama produser CD ini gimana awalnya, terus kemudian dari Instagram sih ya Mas. Dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget reach out Siska lewat DM, tapi nggak pernah Siska respon, sampai pada akhirnya dikirimin itu
sinopsisnya. Ternyata sinopsisnya itu tadi film religi. Jadi ya udah saya ambil. Ada unsur kekerasan nggak? Dibayar berapa sih Mbak untuk satu episode itu Mbak? Dibayar berapa? Iya. Pokoknya beda-beda mbak. Iya betul. Siska dibayar 10 juta. Ada unsur Untuk satu kekerasan film. nggak? Unsur kekerasan nggak pada saat yang pemaksaan itu? Nggak ada sih kalau unsur kekerasan. Cuma karena memang dibayarnya sudah di awal dan mau nggak mau kita talent udah ada perjanjian tanda tangan surat perjanjian dan dia sudah ketemukan Siska dengan tim legalnya. Jadi ya Siska pikir aman. Ya sudah, dan ada surat perjanjian legal hukum juga di atas materai juga. Dan untuk soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung makan, hotel, dan tiket pulang pergi Siska dari Yogyakarta untuk pembuatan film tersebut. Siska tadi menjelaskan bahwa akan menyampaikan ke media bukti-bukti yang disampaikan ke penyidik. Betul. Bukti-bukti apa aja? Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena udah disita oleh penyidik. Salah satunya adalah skrip naskah yang ada di Keramat Tunggak full script, dan kedua itu surat perjanjian. Merasa dibohongi nggak sih? Merasa dijebak nggak sih? Kalau merasa dijebak sih tidak ya, bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Gimana sih Mbak perasaannya ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan? Oh, saya udah mau pulang. Saya bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di Keramat Tunggak, saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama, makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut. Oh, berarti Mbak ini ada kontraknya ya? Bukan kontrak, hanya surat perjanjian selama proses syuting dan 3 hari itu. Adegan yang di luar skrip itu apa, Kak? Ini pertanyaan terus adegan-adegan. Saja tidak Martabak. tahu. Gimana? Coba tebak. Berarti apa? Mbak, syutingnya di mana Mbak? Di Serengseng tahun berapa? Syutingnya Serengseng itu mana ya Mas? Di mana? Enggak, saya ingetnya di Pasar Minggu soalnya. Tahun berapa itu? Bang. Mbak korban apa enggak ya? Kenapa Mas? Berarti Mbak ini korban atau enggak? Merasa menjadi korban. Saya hanya merasa dieksploitasi. Karena gini, setelah adanya film Keramat Tunggak 1, mereka masih menghubungi saya dan memaksa saya untuk bikin film Keramat Tunggak Part 2. Tapi saya tidak mau karena hasil dari Keramat Tunggak 1 aja sudah membuat saya merasa terancam gitu loh. Karena saya sudah pernah menjalani kasus hukum pornografi, jadi mau nggak mau saya harus lebih berhati-hati untuk menerima pekerjaan selanjutnya, betul. Kemudian mereka juga bikin film dengan judul Siska E, tapi nggak ada saya dan bukan saya pemerannya. Itu sudah jelas bahwasanya mereka hanya ingin mengeksploitasi nama Siska E. Begitu. Mbak, tapi Mbak tahu bahwa film itu akan di-upload di website Nggak tahu. mereka atau gimana? Berarti bisa dikatakan Tahunya film itu Tahunya setelah viral di Twitter malah. Oh, berarti bisa dia dikatakan dia bilangnya film itu akan ditayangkan di mana? Dia memang dia bilang di website seperti Netflix, udah gitu aja. Mbak, berarti bisa dikatakan sebelum film ini tayang Mbak nggak nonton hasil akhirnya? Tidak, padahal dalam surat perjanjian ada perjanjian kita harus kayak apa ya namanya review ya, Iya. screening kayak sama talent gitu loh. Tapi ternyata enggak, tiba-tiba dimunculin ya udah. Justru taunya Katanya ketika viral. alasan awal untuk kemarin gubris DM pertama kali untuk dihubungin itu kenapa? Karena aku tahu dia dari profil Instagramnya aja poster-poster filmnya sudah banyak talent-talent yang mungkin bisa dibilang kategori talent dewasa ya, dengan talent seksi-seksi gitu. Tapi ternyata setelah dia menawarkan sinopsis dan skenario, sinopsis singkat ceritanya film itu karena religi, jadi aku terima. Gitu teman-teman. Jadi awal dia dikatakan film ini konten. Kasih Mbak, menurut Mbak, dari polisi bilang akan dipanggil lagi. Aduh, saya nggak tahu. Pakai. Saya ada skrip. berarti terkait bayaran juga yang katanya dibayar 1.500.000. Saya tidak tahu. Mbak Saya kan tidak. udah 2 kali nih menghadapi proses hukum Iya, ya. Itu iya, gimana iya. Mbak? Apa yang ingin Mbak sampaikan?
Yang ingin saya sampaikan gini, kita masih rawan atau rancu untuk urusan film dewasa dan film porno. Kita saja tidak bisa membedakan mana film dewasa, mana film porno. Benar? Kemudian, ada nggak sih yang benar-benar hukum atau undang-undang yang untuk screening film dewasa? Dan kategori film porno sendiri itu di negara kita seperti apa sih? Jadi yang Mbak mainin film dewasa apa film porno? Film dewasa religi. Film dewasa. Religi. Menurut pengetahuan Siska. Yang saya perankan juga film dewasa religi. Bukan sepengetahuan karena memang skrip dan narasinya memang seperti itu. Waktu itu proses syutingnya berapa lama Mbak? 3 hari. Berarti artinya sudah tahu bakal ada adegan shoot gitu? Tidak. Dari awal tidak tahu. Tidak. Ada di skrip nggak ada? Tidak ada di skrip, tidak tahu akan ada adegan syur atau dewasa. Ya lagi-lagi karena waktu kita mau adegan, misal ada adegan take scene 36, tiba-tiba Pak produser atau sutradara tiba-tiba enggak kita rubah aja nanti begini, nanti kamu berani gini gitu. Nah betul maksanya seperti apa Mbak? Ya dipaksa harus ngikutin skenario dari dia yang otodidak itu. Diancam atau gimana? Diancam sih enggak, karena kita merasa karena uang udah masuk di awal dan karena kita merasa aman karena adanya tanda tangan surat perjanjian dan ketemu sama tim legal mereka, jadi oke. Ada iming-iming nggak sih Mbak yang disampaikan oleh Iming-iming ada, mereka mau ngasih aku bonus soal apa namanya? Apa sih? Komisi promosi. Nominalnya berapa? berapa itu Mbak? Aku nggak tahu nominalnya berapa tapi lucunya cuma dikasih gopek. Jadi gak usah lah aku promo-promo kan, ya udah. Itu komisi promosi itu dalam rangka apa Mbak? Aku nggak tahu, mereka cuma ngomongin gitu doang. Apa yang dikasihnya? Setelah filmnya udah tayang. Iya mungkin aku lupa. Mbak ini kan ngerasa dibohongi ya Mbak, ada tindak lanjut gak dari Mbak? Enggak sih, kalau tindak lanjut aku sih ya sekarang ngejalanin hari-hari biasa-biasa aja, jalanin aktivitas kayak biasanya aja, jalanin bisnis, kerjaan. Kayaknya ada pemanggilan lagi nggak Kak? Sepertinya ada tapi kita tunggu saja. Oke. Bisa ditunggu dari tim penyidik. Kenapa? Masih status saksi fakta. Ya, oke guys, jadi seperti itu videonya. Dimana tadi jawaban Siska terhadap wartawan-wartawan yang ingin menggali informasi lebih dalam seperti apa terkait masalah hukumnya. Tadi Siska sudah jawab satu persatu ya, dan ketika saya melihat Siska juga menjawabnya dengan jujur dan terbuka ya, dan tidak ada yang sembunyi-sembunyi di situ ya. Salah satunya tadi itu berkaitan dengan dapat uang ya senilai 10 juta dan ada juga komisi ya. Dan dari beberapa jawaban tadi yang lain juga berkaitan dengan adegan demi adegan ya. Dan tadi juga teman-teman juga sudah melihat semuanya. Ya, oke guys. Jadi seperti itu dulu. Saya Ubi Bani. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bye-bye. Terima kasih.